Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurrum asmun fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsal rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Amin amma ba'd. Yang pertama-tama yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Majelis Taklim di Masjid As-Salam Joglo, yaitu Ibu Hajah Anna Mas'ud. Yang sama-sama kita hormati para segenap pengurus DKM Masjid As-Salam Joglo, dan juga para hujat, dan juga kepada para sesepuh, kepada orang tua, juga seluruh jamaah yang insyaallah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah labu bulat-bulat. Ibu sehat? Alhamdulillah. Semangat ya Bu, semangat. Walaupun ini nun sewu, mohon maaf, usianya sekarang berapa ya? Berapa Bu? Ada nggak di sini yang masih usia 17 ke bawah? Soalnya kebetulan hari ini ya, berkaitan dengan judul orang-orang yang celaka dunia akhirat. Maaf, ini nanti sedikit 18 tahun ke atas. Agak ke sana ya. Karena berkaitan dengan tadi, Bu, itu kan judulnya orang-orang yang celaka. Kok yang dibaca kok ada orang-orang yang beruntung? Nanti ada di antara ayat itu yang akan kita bahas. Yang jelas intinya, sekalipun hari ini usia kita semakin hari semakin bertambah, tapi semangat kita juga harus bertambah. Kenapa kok bertambah? Majunya umur kita, majunya usia kita itu nggak akan lama. Ibarat kita itu sekarang sudah garis start, kita sekarang ini sudah menuju kepada garis finish. Tinggal finishnya kita masing-masing, kita nggak pernah tahu. Artinya kita ini sedang perlahan tapi pasti menuju kematian kita masing-masing. Ada kesempatan waktu, yuk digunakan untuk senantiasa silaturahim dan talabul ilmi. Silaturahim, akhirnya kita kenal satu sama lain. Ibu orang Joglo, saya orang Tambun, jadi kenal. Jadi tambah saudara, tambah teman. Kemudian talabul ilmi, yang tadinya kita nggak tahu menjadi tahu, yang tadinya tahu menjadi paham. Setelah paham, ayo sama-sama kita menuju kepada ketaatan di hadapan Allah SWT. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kita ini disuruh mencari bekal dan membawa bekal menuju kepada ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Bekalnya adalah ilmu dan amal. Para ummahat rahimatullah, pada kesempatan kali ini singkat karena nanti akan ada pertanyaan juga, dan juga waktunya adalah makin maju waktu sholatnya. Maka kita akan membahas tentang judul orang-orang yang celaka dunia dan akhirat. Saya akan ambilkan dari sebuah kitab, yaitu Nasaihul Ibad.
di mana sabda Rasulullah SAW, sab'atul la yandur ilaihimul khaliq yaumal qiyamah. Ada 7 golongan orang yang nanti tidak akan diperhatikan, tidak akan dilihat, tidak akan dipandang dengan rahmat Allah nanti di yaumil qiyamah. Wala yuzakihim, dan orang-orang itu tidak akan pernah disucikan. Dalam arti kata, hari ini ketika kita hidup di dunia, tidak ada manusia yang sempurna, apalagi orang awam seperti kita pasti punya dosa. Tapi sebanyak apapun dosa, Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Insya Allah ketika masih ada keimanan dalam diri kita, tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan, amalu bil arkan. Ketika ada keimanan dalam hati kita, walaupun hanya sebesar biji zarah, atau bahasanya kalau gede dikit ialah kayak biji kedelai. Kemudian keyakinan adanya Allah itu diucapkan lewat mulut kita, kemudian diamalkan lewat anggota badan kita walaupun baru sedikit. Keyakinan itulah yang nanti akan bisa menyelamatkan kita, sehingga Allah akan menyucikan dosa-dosa kita. Tapi orang-orang yang nanti akan kita bahas ini, ketika akhir hidupnya belum taubat, maka tidak akan disucikan oleh Allah. Artinya disucikan itu bagaimana, Bu? Saya akan ibaratkan seperti mesin cuci. Mesin cuci itu kalau ibu mau nyuci kan direndam dulu. Setelah direndam 30 menit kata rinso, baru digiling. Kalau dulu zaman saya kecil itu diamprok-amprok di batu kali, dibanting-banting. Setelah dibanting-banting dibilas. Kalau masih ada nodanya dikosrek lagi, dikucek lagi, disikat lagi. Kemudian dibilas lagi. Setelah bersih, diapain dulu, Bu? Diplenter. Tahu, diperes begini kan? Tuh, setelah diperes baru dijemur. Setelah dijemur baru digosok. Setelah digosok baru masuk lemari. Artinya ketika kita punya dosa, nanti ada keimanan dalam hati kita yang pernah kita ucapkan dan pernah kita amalkan lewat anggota badan. Tapi kok ada celah, ada cacat, ada dosanya kan, kita manusia nggak sempurna, nanti kita akan dicelup-celupin dulu di neraka. Setelah itu baru nanti akan dikasih kesempatan oleh Allah masuk surganya Allah Ta'ala, surga Firdaus tadi. Tapi proses yang tidak gampang, mulai dari direndam, dikucek, dibilas, diperes, itu semuanya dengan rasa sakit. Pernah nyoba? Nah, tapi orang yang nanti akan kita bahas ketika nanti sebelum meninggal, idza balagati taraqi, kok dia belum bertaubat, maka dia tidak akan disucikan oleh Allah. Yang akan Allah lakukan adalah wa yudkhilumul nar, maka Allah akan memasukkannya langsung ke neraka. Akan dilemparkan begitu saja, tidak akan diangkat lagi kalau sekarang belum tobat sehingga matinya. Siapa dia? Yang pertama, jangan ngantuk karena nanti akan ada pertanyaan. Ya, tadi saya sudah dipesenin sama salah satu jamaah, Ustadzah, pertanyaannya jangan susah-susah. Nggak susah kalau ibu nggak ngantuk. Ya, yang pertama, al-fa'ilu wal maf'ulu bih. Yang pertama adalah orang-orang yang mencintai sesama jenis atau pecinta sesama jenis. Kalau sekarang itu disebutnya adalah LGBT. Kalau golongan sekarang, umat-umat zaman sekarang, ya disebutnya LGBT itu adalah kaum pelangi. Dulu pelangi itu indah buat nyanyian, ya. Pelangi-pelangi alangkah indahnya dulu. Kalau sekarang kita nyanyi pelangi, dia yang girang. Karena seolah-olah kita mengagungkan mereka, memberikan keabsahan buat mereka. Kaum pelangi, kaum LGBT. Yang pertama tadi,
orang yang mencintai sesama jenis, baik laki-laki kepada laki-laki namanya apa Bu? Homoseksual. Perempuan kepada perempuan namanya lesbian. Dulu namanya kaum Gomorrah dan Liwat. Gomorrah itu pencinta laki-laki, Liwat pencinta perempuan. Artinya Gomorrah homo dan lesbi. Kapan mulainya ada homo dan lesbi? Zaman sekarang kok makin banyak. Saya tinggal di Bekasi. Di Bekasi itu ada daerah namanya Pekayon. Di Pekayon itu sekarang menjadi sentralnya LGBT. Anggotanya sudah kurang lebih masuk 5 ribuan. Ya, apalagi sekarang dengan adanya komunitas-komunitas lewat grup-grup seperti ini tambah banyak. Kenapa kok tambah banyak? Keberadaan LGBT di Indonesia itu tidak disahkan, tidak dilegalkan, tapi didiamkan. Ya, tapi diapain Bu? Didiamkan. Sehingga keberadaan mereka seolah-olah diakui. Tahun 1998, berarti sudah lama ya. Sebenarnya mereka minta status mereka untuk dilegalkan, bisa menikah sesama jenis. Tetapi Indonesia, ulamanya, NU-nya alhamdulillah masih istiqomah, tidak memberikan celah buat mereka untuk menikah. Akhirnya mereka menikah diam-diam, kumpul kebo, dan akhirnya mereka kadang-kadang lari ke luar negeri hanya untuk mereka melangsungkan pernikahan sesama jenis. Indonesia sudah banyak kecolongan. Nah, kenapa kok ini diharamkan oleh Allah? Kenapa ini kok dilaknat oleh Allah? Karena dengan adanya pecinta sesama jenis, laki-laki ke laki-laki, perempuan ke perempuan ini akan menghambat dan memutuskan keturunan. Gak bakal bisa punya anak. Dan awalnya ini dulu ada di zaman Nabi Lut alaihissalam di negeri Sadum. Ya. Nah, ketika umat Nabi Lut melakukan liwat dan Gomorrah, pecinta sesama jenis, Nabi Lut udah nggak kurang-kurang untuk menasehati. Bahkan Nabi Lut menawarkan putri-putrinya yang cantik-cantik, yang solehah-solehah untuk dinikahi oleh warganya, oleh kaumnya. Jangan sampai menikahi atau mengawini sesama jenis. Tapi apa yang mereka bilang? Hai Lut, kamu jangan pura-pura suci. Kamu sebenarnya juga menginginkan hal ini. Cuman kamu saja yang pura-pura suci, kata umatnya. Kata Nabi Lut, stop, jangan diteruskan. Saya takut azab Allah akan menimpa kita jika itu dilakukan. Apa kata mereka? Kalau memang Allah ingin mengazab kami, silahkan mintakan azab sekarang juga. Azab itu yang punya wewenang Allah. Nabi itu hanya mengingatkan, ulama itu hanya mengingatkan. Tapi selebihnya adalah Allah. Berjalannya waktu, akhirnya mereka nggak mau bertobat. Kemudian yang terjadi, mereka dijungkir balikkan negeri Sadum tadi, ditimpahkan dengan batu yang bertubi-tubi. Atas di bawah, bawah di atas, dijungkir balikkan. Sehingga sampai-sampai istrinya Nabi Lut termasuk salah satu yang kena azab dan sekarang menjadi tugu yang tingginya kurang lebih 18 meter. Jadi kalau ibu ke Yordania sana, nanti ibu ngelihat ada kayak semacam monumen yang meninggi gitu, itu sebenarnya adalah istrinya Nabi Lut yang oleh Allah telah diazab menjadi batu. Baik, ini kisah sodomi, kisah liwat dan Gomorrah, kisah pecinta sesama jenis zaman dulu, yang akhirnya ketika mereka sudah ditimpah dengan azab hujan batu tadi, ternyata sekarang masih diikuti.
Dan salah satunya dulu tahun 1955, tepatnya tanggal 17 April 1955, masuklah itu ada di negeri Indonesia. Mana orang Banjarnegara? Ada enggak? Ada dari Wonosobo? Tetangga saya? Enggak ada. Orang Dieng? Enggak ada. Kalau ibu pergi ke Dieng, nanti akan mampir ke daerah Banjarnegara. Nanti dari Banjarnegara ibu tanya daerah Legetang. Daerah Legetang itu sekarang ada Tugu Legetang. Apa Tugu Legetang itu? Daerah Legetang, daerah seperti daerah Sodum atau Sadum. Ketika kala itu di Banjarnegara, Legetang tadi, kalau habis panen, mereka kan kentangnya gede-gede, super-super, ya, wortelnya, tanah yang sangat subur makmur. Ketika mereka habis panen besar, panen raya, yang ada adalah mereka pesta pora, perjudian, kemudian minum-minuman keras, dan yang lebih miris, seperti kasusnya umat Nabi Lut alaihissalam tadi terjadi di daerah Legetang. Incest sudah ada di sana. Yang anak sama bapak, yang kakak sama adik, yang ibu sama anaknya, ya, yang bibi sama ponakannya, sudah hal yang biasa. Diingetinlah sama salah satu ulama kala itu, mereka tidak mau, sama seperti jawabannya seperti umatnya Nabi Lut alaihissalam. Akhirnya suatu ketika tanggal 17 April 1955, ulama tadi sedang keluar untuk mendatangi salah satu kajian di luar kampung. Hanya ada 3 orang yang tersisa yang selamat. Kemudian diapain? Di daerah Legetang tadi, ini ada Gunung Pengamun-amun. Ini kali yang gede. Ini kampung Legetang. Secara logika, kalaulah Gunung Pengamun-amun ini longsor, harusnya nimpah kali dulu baru ke kampung ini. Tapi kenapa bisa langsung lompat ke sana? Suatu ketika hujan gemuruh yang sangat besar, hujan deras, hujan lebat, petir jedar-jeder, malam gak ada yang keluar, mereka pesta pora. Ya. Akhirnya pagi-pagi begitu terbit matahari, sunyi senyap. Ada sesuatu yang aneh kelihatan, yaitu Gunung Pengamun-amun ibarat tumpeng sudah dipotong setengah, ditimpahkan ke penduduk Legetang. Hanya 3 orang yang tersisa, dan sekaranglah daerah Legetang itu ada tugu untuk mengenang di situ pernah ada kampung LGBT di Indonesia. Di daerah Italia ada namanya Pompei, sama kasusnya. Hanya di Pompei Allah letuskan gunung. Kemudian gunung itu abunya, lavanya itu menimpah penduduk Pompei yang kala itu maaf sedang berpesta sodomi dan lesbi. Masya Allah. Ini nggak pernah main-main. Dan Indonesia sekarang banyak banget. Kalaulah ini pemerintah hanya mendiamkan, dilegalkan tidak, dibubarkan tidak, dengan alasan HAM, hak asasi manusia, mau jadi apa Indonesia? Banjir sudah, ya kan? Tanah longsor sudah. Kemarin di Cianjur, apa rumornya? Ada daerah LGBT di sana, Cianjur digoncang gempa dahsyat. Ketika saya kunjungin ke sana sambil ngasih bantuan, Masya Allah luar biasa, rata dengan nggak main-main. Nah ini makanya yang pertama tadi pecinta sesama jenis. Terus harus bagaimana mensikapinya kita? Kita awasin, kita pantau putra-putri kita. Dulu kita punya anak gadis, kalau bergaul dengan laki-laki kita takut, melang. Tapi sekarang kita punya anak gadis, terlalu akrab dengan perempuan, kita waspada. Karena itu penyakit. Apalagi sekarang bisa diakses lewat media. Ya. Laki-laki pun juga demikian. Dulu itu kita tenang kok laki-laki nginap di tempat laki-laki.
Sekarang juga dengan adanya kasus banyak sekali, apalagi LGBT yang sekarang ini mulai dipasarkan di media-media. Dan yang sekarang sedang heboh apa Bu? Yang kemarin umrah itu, yang sekarang mau dipanggil suruh pulang, siapa namanya itu? Siapa namanya? Zega, siapa namanya? Iya itulah. Ya. Tuh, itu kan masih laki-laki. Ya. Ummahat rahmatullah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, maaf. Tadi saya sudah bilang, ini non sewu berkaitan dengan masalah materi ini adalah 18 tahun ke atas. Ummahat rahmatullah, perintahnya tadi apa? Waladina li furujihim hafidun. Kita ini disuruh menjaga kemaluan kita. Illa ala azwajihim, kecuali dengan pasangan kita. Au mamalakat aimanuhum, atau dengan budak-budak yang kita miliki. Ini bagi laki-laki, ya. Famanib tagara'a min dalika faulaika humul adun. Kalau ada yang mencari di balik itu, berarti mohon maaf, mencari di balik itu berarti adalah zina. Tanpa ada ikatan pernikahan, berarti adalah sodomi atau liwat tadi, atau mungkin nonsau adalah mencari di balik itu berarti melakukan maaf hubungan suami istri itu di luar aturan Allah, mencari di balik itu, maka kata Allah itulah dia orang-orang yang celaka. Dan sekarang ternyata banyak. Ya. Nah yang kedua, siapa yang kedua? Wan nikahu biyadih. Maaf, mana yang janda? Oh janda semua. Oh janda. Maaf, yang suaminya Bang Toyib nggak pulang-pulang. Mana? Yang jauh, yang pulangnya mungkin sebulan sekali. Maaf. Nih. Wanikahu biyadi yang kedua adalah seseorang yang kawin yang melampiaskan hasratnya dengan tangannya sendiri. Berarti mohon maaf kalau laki-laki namanya onani, kalau perempuan namanya masturbasi dengan tangannya sendiri. Bu, kalau dibantu dengan pasangan boleh kan dengan pasangan, ya. Nih, tapi kalau sendirian nggak boleh. Maaf. Tadi kan saya udah bilang mana yang janda, mana yang ditinggal lama-lama. Maaf, candaan tapi beneran ya. Jangan beli terong, jangan beli timun. Terus kalau laki-laki jangan beli alat yang seperti perempuan. Di Thailand, di Bangkok itu udah kayak sayuran, belatak. Karena di sana bukan negara Islam. Kan Indonesia bukan negara Islam, Bu. Tapi kan di Indonesia itu masih ada etika tata krama, ketabuannya masih dipakai. Ya. Tapi sementara di sana bebas. Ibu mau beli yang modal kayak apa bisa. Itu beli itu boleh, Bu. Kalau nanti tapi dengan pasangannya, ojo dewekan. Kalau udah dewekan masuk ke hadis ini. Anikahu biyadih. Nikah, kawin dengan tangannya sendiri. Kalaulah masih keinginan kawin, ya kawin loh. Dalam arti kata nikah lagi dengan sesama manusia. Maaf, maaf. Ibu-ibu yang sudah janda masih ada keinginan untuk menikah. Masih ada keinginan untuk menikah. Kalau masih ada keinginan untuk menikah, segeralah menikah. Gak usah beli alat. Ya. Di Semarang rumah sakit heboh. Kenapa rumah sakit heboh? Karena ada pasien digotong-gotong, ada pasien didorong-dorong. Kemudian orang nyari tahu kenapa hebohnya. Maaf. Itu seorang perempuan ada timun nyangkut. Ya, tuh. Jadi itu yang tidak diperbolehkan. Kalau masih ada keinginan untuk menikah, dalam arti kata tanda kutip, masih ada hasrat untuk menyalurkan itu, segera menikahlah. Supaya tidak terjadi satu penyelewengan dalam menyalurkan hasrat, baik laki-laki maupun perempuan. Nih, ya. Jadi sekali lagi ini yang kedua. Yang ketiga adalah wanikahu bahimah.
Ini rata-rata, ini tapi nggak sedikit yang perempuan, tapi rata-rata laki-laki. Siapa itu? Adalah menikahi binatang, mengawini binatang. Saya semalam tuh tak screenshot ngelihat artikel bahwa ada di Cina membujang lama 45 tahun, nggak dapat jodoh, akhirnya dia menikahi anjing. Di Thailand dia menikah dengan gajah. Kemudian di India dia menikah dengan anjing. Kemudian di Cina lagi ada seorang perempuan menikah dengan ular. Ini adalah penyelewengan. Jadi dia mengawini binatang, menyetubuhi binatang. Nih, terlepas itu binatangnya adalah binatang yang kecil maupun binatang besar, yang jelas dia binatang, bukan sejenis kita manusia. Sementara Allah telah berikan pasangan kepada kita adalah pasangan sesama jenis apa? Manusia. Kita ini harus menikah dengan manusia. Nih, coba maaf kalau kita boleh menikah dengan hewan. Di sini nanti kita pengajian macam-macam ini yang datang. Ya kan? Tuh, yang datang kan macam-macam. Ada kucing lah, ada ayam. Ya. Ini khusus kita untuk manusia, menikahlah dengan manusia. Tapi ada seorang yang menyimpang. Mungkin menyimpang karena kebodohan, mungkin menyimpang karena memang hanya pemikirannya, penyakitnya hanya ke sana untuk hewan, dan ada memang yang karena faktor terpaksa. Umat rahimatullah, wa nikahul bahimah. Kalau ibu pernah nonton channelnya Dr. Stefani, ahli forensik, kedokteran ahli forensik, beliau pernah menyampaikan, memaparkan salah satu narasinya. Ada salah satu seorang wanita yang dia punya daya imajinasinya untuk melampiaskan hasratnya dengan seekor kuda. Kenapa, Bu? Kuda keker apa enggak, Bu? Akhirnya sekali berhasil, 2 kali berhasil, ke selanjutnya mati. Kenapa, Bu? Lah kuda. Ya, tuh. Akhirnya apa? Inilah. Kalau misalnya kita itu sudah menyimpang dari aturan Allah, aturan Rasulullahnya, pasti kita akan celaka. Bukan hanya celaka secara fisik, maaf. Itu kabar kayak begitu muncul berarti akan membuat aib. Ya kan, Bu? Maka kenapa judulnya tadi orang-orang yang celaka? Ini penyimpangan. Kok tadi Anika Hobiati kok celaka, Bu? Celaka, wong masih banyak belatak orang banyak kok nyari hewan. Kok dengan tangannya sendiri? Ya, makanya ikutin aturan Allah, insya Allah selamat. Dalam arti kata juga kita bagus namanya. Maaf, menikah pasangan kita jelek, masih manusia, masih bagus. Itu keker, tinggi, putih, bersih, lah udah bojone. Kan gak asik ya. Tuh. Makanya tadi nih, kemudian yang selanjutnya, siapa lagi ini yang akan dianggap sebagai orang-orang yang celaka? Adalah wanikahu, ini biasanya nih laki-laki nih. Wanikahu imro'ati min duburiha, yaitu menikahi istrinya lewat duburnya. Ini berarti para laki-laki. Ini seharusnya materi ini bapak-bapak ikut ngaji. Ini penting nih buat bapak-bapak nih. Karena bapak-bapak ini suka asal-asalan aja nih. Ya. Oh gitu. Ini materi ini harusnya bapak-bapak ngerti. Supaya bapak-bapak tidak semena-mena memperlakukan istrinya. Walaupun istrinya itu sawah ladangnya. Cangkolah dari mana saja kamu kehendaki, tapi tetap ada pada tempatnya. Dalam arti tempatnya, nuwun sewu mohon maaf, harus ada di bagian depan, bukan belakang. Mohon maaf, candaan saya. Ibu mau nunggeng, mau jengke, mau gelayutan, itu monggo kemawon. Yang terpenting ada posisinya di depan.
bukan di belakang. Ya. Kenapa kok nggak boleh di belakang? Maaf. Dubur itu adalah saluran kotoran. Sehingga ketika posisinya seorang laki-laki mendatangi istrinya lewat belakang, maka akan terjadi penyakit sifilis. Penyakit apa, Bu? Penyakit sifilis. Kemudian, non sewu, dubur ini ada semacam kayak semacam karet elastis, di mana di situ ada pembuluh darah besar. Jika itu sampai sobek, jika itu sampai pecah, maka bisa terjadi pendarahan. Maka maaf, tadi pelaku LGBT itu rata-rata endingnya, maaf non sewu, itu anusnya sudah tidak bisa lagi ngatup. Biasanya anusnya sudah mulai longgar, dan biasanya akhirnya endingnya mereka akan ketika membuang kotoran itu akan disertai dengan darah. Karena di dalam sekitar anus ini ada pembuluh darah yang ketika nanti pecah dia akan terus mengeluarkan darah rata-rata. Ini kalau udah disimpangkan oleh orang-orang pelaku yang seperti ini, nanti akan mengalami resiko yang sangat besar. Ya. Kemudian yang keberapa tadi, Bu? Yang kelima adalah wal jami'u bainal mar'ati wa bintiha. Adalah menikahi ibu sekaligus anaknya. Jadi ada seorang bapak-bapak, ada seorang laki-laki menikahi, berarti kalau ada ibu dan anaknya berarti ibu itu udah statusnya janda. Jadi janda punya anak perempuan. Ini laki-laki menikahi dua-duanya. Ya. Tuh. Yang tidak diperbolehkan adalah ketika menikahi ada laki-laki menikahi perempuan adalah ibu dan anaknya dan kakak adiknya. Ya, kacang saisine, kakang saadine. Berarti ini adalah ipar. Kalau ibu dan anak, bapaknya menikahi ibunya, baru menikah anaknya, pun diharamkan. Atau mungkin anaknya dulu, baru emaknya, pun juga diharamkan. Atau mungkin ada laki-laki, ya, menikahi seorang perempuan, kakaknya dulu, baru adiknya, atau sebaliknya, adiknya dulu, baru kakaknya. Ini tidak diperbolehkan. Illa maqad salaf, kecuali yang telah terjadi di masa lampau yang kala itu hukum belum diturunkan. Setelah hukum diturunkan maka tidak diperbolehkan. Kalau ada pelanggaran ini berarti sudah masuk ranah hukum dosa. Pertanyaan saya, ada enggak yang ada bapak-bapak sudah nikahin emaknya, anaknya dinikahin? Sekarang enggak ada, cuma diembat. Ya kan? Jadi ada istilah itu, ada mertua dengan menantu, ada kan? Ada. Tuh, mertua dengan menantu. Dulu kasusnya di mana tuh, Bu? Tangerang. Ya. Yang tadi kasus LGBT, sodomi, Tangerang juga belum selesai kan tuh kasusnya? Yang pondok, yang panti asuhan itu, yang banyak sekali tuh, yang Sudirman, belum selesai tuh kasusnya. Nah, kemudian sekarang ada istilah, ibu pasti apal, mungkin ibu juga nonton, penasaran, ipar adalah maut. Ya, kenapa kok ipar adalah maut? Karena ipar itu mudah masuk ke rumah kita, bolak-balik nggak ada yang curiga. Maka ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan keberadaan ipar? Apa Rasulullah bilang? Rasulullah menjawab, ipar adalah maut. Kenapa ya Rasulullah ipar kok adalah maut? Karena ketika posisinya ipar itu keluar masuk dalam rumah tangga kita, tidak ada yang curiga. Karena itu adalah adiknya, kakaknya.
Itu ada kakaknya, adeknya, satu keluarga. Sehingga orang membebaskan keluar masuk. Sehingga orang nggak ngerti. Kalaulah di antara kakak adiknya yang ipar tadi, mungkin boleh jadi terjadilah perselingkuhan. Dan akhirnya terjadilah perzinahan. Banyak apa banyak? Banyak apa banyak, Bu? Banyak. Kalau sudah demikian bagaimana? Kalaulah sekarang ini kan lagi ngetren nih. Katanya banyaklah pelakor. Yang laki-laki senangnya senior, senang istri orang. Ya, kalau perempuan pelakor menjadi senang laki orang. Nih. Nah, ini sekarang yang mesti kita waspadai. Bahwa sekalipun itu dengan ipar, maka kita harus waspada. Maka yang sering saya lakukan ketika posisi saya, kebetulan suami saya itu ada kakak, ada adik laki-laki. Kalau misalnya saya sedang ada di rumah mertua, kala itu ada ipar saya yang laki-laki, kebetulan memang sudah pada rumah tangga juga, saya tidak pernah ada di dalam berduaan dengan ipar. Suami saya harus ada. Begitu pula saya punya adik perempuan, ketika posisinya adik saya pulang ngajar duluan, suami saya sudah pulang juga, saya belum pulang, pasti di antara adik atau biasanya suami saya ngalah, dia keluar lagi, ya, karena menjaga jangan sampai berdua-dua ada di dalam satu ruangan. Ya maklumlah, rumah PTN tempat saya kan SSSSS, sempit sekali, saking susah selonjor, ya, tuh jadi ruangannya segitu. Mau ke dapur papasan, mau ke kamar mandi papasan, kamarnya cuma 2. Ya, makanya itu harus dijaga. Makanya tadi, terus bagaimana dong Bu menyikapinya? Kalau sekarang kita mau menikah masih punya ipar, kalau kita misalnya anak-anak kita menikah dia juga masih punya ipar. Kalau misalnya ipar, saya punya adik perempuan, saya sudah punya rumah tangga, berarti adik perempuan saya tidak boleh ngikut saya. Kalau misalnya adik ipar saya laki-laki, maka adik saya yang laki-laki, ipar saya yang laki-laki, adik ayahnya pun juga nggak boleh ikut saya. Kenapa demikian? Dia nanti bisa menggantikan ranjang kita. Ada istilah naik ranjang dan turun ranjang. Maka ipar bukan muhrim. Ipar itu haram untuk halal untuk dinikahi. Artinya bahwa ipar itu suatu saat bisa menggantikan posisi kita, maka ipar adalah maut. Nah, adapun kalau yang laki-laki menikahi ibunya, kemudian kalau ibunya belum digauli oleh seorang laki-laki tadi, belum dicolek-colek, belum digauli, kemudian sudah diceraikan, sebulan kemudian mau nikahin anaknya, boleh nggak Bu? Boleh. Kalau ibunya belum diapa-apain, cuman dinikahin siang doang, ijab kabul, tapi selama sebulan itu enggak diapa-apain. Baru setelah diceraikan nikah dengan anak perempuannya, boleh. Tapi pasti akan terjadi teganya gitu. Ya, itu pasti akan terjadi itu. Dan pasti akan terjadi ketidaknyamanan. Ya, makanya tadi maaf nun sewu, bagi yang ini mohon maaf, yang posisinya janda ingin menikah, kalau mau nikah harus terus terang. Kalau saya punya anak perempuan, usianya sekian, ya anaknya harus dikasih tahu kalau mau menikah, ya ibunya mau menikah, boleh apa enggak, posisinya harus begini, harus omong-omongan dulu Bu. Jangan tiba-tiba lamaran, tiba-tiba menikah. Jangan sampai terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Ya. Kemudian yang selanjutnya, wazani bihalilati jarih adalah menyetubuhi, menzinahi istri tetangga. Terlepas ini adalah suka-suka, suka sama suka. Terlepas adalah paksaan alias ruda paksa.
Makanya ya, bagi kita para perempuan, nun sewu, ibu kalau jemur di mana bu? Di luar apa di dalam? Kalau saya kan di luar. Ibu di luar apa di dalam buat jemur? Nah, kalau jemur, ibu dari kamar mandi habis nyuci, pakai pakaian yang rapat dulu, auratnya ditutup. Nanti kalau misalnya ibu hanya pakai bebetan anduk saja, ibu keluar ke teras, kemudian ibu nyantel-nyantelin baju itu kan kemana-mana. Awas, dari seberang ada yang sepasang mata bola dari balik jendela. Ya, awas ada yang nyentek. Kan diam-diam bu. Apalagi nanti ketemu papasan gapruk. Sekali dua kali. Kata orang Jawa bilang apa? Witing tresno jalaran soko kuling. Nanti ditungguin. Kok belum keluar? Kok belum nyapu? Biasanya jam segini udah jemur dan segala macam, ditungguin. Ya, ini maaf. Pernah nggak kejadian seorang pertetanggaan akhirnya terjadi perselingkuhan? Kalau ada hadisnya pasti pernah kejadian dan akan kejadian. Oleh karena itu jangan sampai kejadian, kita yang jaga diri. Ya. Berarti dari luar, dari dalam mau keluar, posisinya aurat kita sudah ditutup. Bu, katanya kalau sudah menopause, kalau sudah sepuh, katanya boleh buka hijab. Boleh. Yang sudah menopause, nun sewu, yang sudah enggak men lagi, yang sudah tidak datang bulan lagi, yang sudah tidak haid lagi, dalam surat At-Taubah ayat 60 dijelaskan boleh tidak berhijab seperti ini. Tetapi pakailah pakaian yang sopan. Jangan mentang-mentang boleh tidak pakai hijab, kemudian kemana-mana pakai kutang bidadari aja. Jangan. Masih ada kan kutang bidadari itu ya? Yang papan-papan gitu. Dulu kan orang Betawi, orang Sunda gitu kan suka ada pakai tuh. Yang sini ada kantongannya tuh. Nah, itu biasanya kan dipakai nenek-nenek tuh. Ya. Nah, ibu mah belum nenek-nenek banget. Ya. Jadi jangan mentang-mentang, kan saya udah enggak men, Bu. Kan saya juga enggak akan nikah lagi. Iya, bolehlah ini. Yang jilbab ini nih dilepas tapi tetap pakai bajunya yang panjang. Ya, dan saya mohon maaf. Ya, orang taklim gitu. Pakai kutang bidadari, celananya segini, manggil-manggil tukang sayur gitu, kira-kira pantas apa enggak? Ya enggak pantas juga, ya. Tuh. Jadi di sini artinya ada seorang laki-laki yang menzinai istri tetangga. Terlepas itu dengan ruda paksa ataupun dengan suka sama suka. Berarti maaf, menjaga pertetanggaan pun juga yang wajar-wajar saja. Saya orang Jawa, ibu orang Kalimantan. Akrab, boleh. Jagalah keakraban itu. Tapi keakrabannya sebatas pertetanggaan yang wajar. Maka sering saya sampaikan, kalaulah bergaul dengan tetangga, batas yang wajar, ibu ngobrol di teras. Kalau misalnya mau masuk hanya di ruang tengah. Jangan sampai ke dapur-dapur. Kalau saking bebasnya dari dalam sono masuk, dari luar sono masuk ke dalam, langsung buka kulkas, langsung buka tudung saji, ini sudah kebablasan. Nggak boleh. Ya, kita orang Islam harus menjaga tata krama, etika, kesopanan, sopan santun harus ada. Kemudian saya sampaikan, kita ngaji itu supaya kita tahu halal haram, tapi juga kita bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana pantas, mana tidak. Ketika kita pertetanggaan, menjaga diri masing-masing, silahkan akrab, silahkan saling mencicipi makanan, monggo, tapi jangan kebablasan. Jangan sampai orang tahu, sampai garam pun orang tahu. Ya, ini nggak bagus. Kenapa demikian? Nanti kalau misalnya saking akrabnya, saya akrab dengan ibu sama suami, suaminya akrab dengan kita, di antara suami kita masuk ke rumah tangga kita, nggak ada yang curiga karena sudah akrab.
Ternyata ini pun pernah kasus terjadi. Saking akrabnya itu pertetanggaan, tetangga lingkungan pun sudah menyangka itu saudaranya, itu seperti saudara. Suatu ketika di antara pasangan mereka masing-masing ijolan. Ngerti ijolan, Bu? Tukeran. Siapa yang memergoki? Ya di antara pasangan mereka. Ternyata kasusnya sudah lama karena orang lain itu cuek. Kenapa kok cuek? Mereka merasa di antara mereka sudah seperti saudara. Udah bestian. Ternyata di antara besti itulah yang merebut laki kita. Ternyata lakinya merebut bininya. Sudah demikian bubar ampere-ampiaran. Yang tadinya ketemu biasa menjadi luar biasa, pisah pun menjadi ranah pidana. Ini kan banyak kasus kayak begini dianggapnya sepele. Ya. Makanya saya suka wanti-wanti sama anak-anak saya, Mbak, Dek, kalau sama nanya Dek, kalau masuk ke rumah temen, kalau masuk ke rumah temennya jangan langsung masuk naik ke dalam. Duduk aja di depan, ya. Saya Bu Non Sewu yang ngajar di rumah saya itu sampai bertahun-tahun, ada berempat, ya. Itu bertahun-tahun ngajar di saya. Itu mereka datang, assalamualaikum Bu, emang duduknya di teras. Teras saya itu serbaguna Bu, namanya tadi BTNS SSS. Jadi teras saya itu serbaguna. Di situ bisa buat taklim, di situ bisa buat ruang tamu, ya. Jadi disitulah duduk. Mereka posisinya duduk. Kalau mau sholat baru Bu izin mau sholat ke dalam, unduk ke dalam. Dan mereka nggak pernah yang namanya buka kulkas saya. Pun demikian. Saya punya wali murid bertahun-tahun sampai meninggal itu wali murid. Sepanjang saya kinerja ngajar dengan anak-anaknya, belum pernah saya buka tudung saji sendiri. Belum pernah saya buka kulkas sendiri, walaupun disuruh. Kita menjaga sampai dibawa mati, nama saya masih bagus. Karena apa? Saya belum pernah buka kulkasnya. Saya belum pernah buka tudung sajinya. Ini apa? Menjaga keakraban jangan sampai dinodai dengan kecerobohan dan kesongongan kita. Ya, jadi ini adalah tadi menzinai istri tetangga. Makanya wudu bil absor. Kita disuruh untuk menundukkan pandangan. Namanya nunduk pandangan tuh gimana Bu? Apa kok jalan harus nunduk aja? Ya nunduk aja sono ada orang nggak tahu. Maksudnya ketika papasan negor sebatas negor. Pak mana? Sudah cukup. Jangan diem aja. Pak RT lewat, Bu kemana? Diem aja. Yang dimaksud dengan wudu bil absor, tundukkan pandangan itu jangan saling tatap-tatapan sering-seringan. Ya. Tuh, jadi intinya kita menjaga diri masing-masing. Supaya apa? Supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Apalagi sekarang kan zamannya grup Bu. Itu kan di HP kan ada grup RT. Ya, grup PKK, grup apa aja. Nanti dicari dah. Kata Ustadz Somad begini, awalnya kan melihat. Setelah melihat, jadi nyari HP-nya, nyari nomornya, jadi tegur-teguran, say hello. Setelah say hello, jadi senyum-senyuman. Setelah senyum-senyuman, jadi janjian. Setelah janjian, jadi makan bareng. Setelah makan bareng, akhirnya digratisin. Setelah digratisin, nggak mau dibayar, akhirnya jadi hutang budi. Bayar budinya itu pakai itu. Dan itu banyak terjadi. Dari mana terjadinya? Ternyata bukan hanya di lingkup pertetanggaan, juga masalah CLBK, masalah sekolah, reunian. Di sini ada reunian, Bu? Ada reunian SMP, SMA, ketemuan, reuni. Kalau reuni bawa pasangan. Tapi kan sekarang udah segini Bu umurku. Uban, jangan salah. Dulu itu kan mantannya.
Ketika sekarang lihat ubannya tambah banyak, apa dia bilang, "Mas, dulu kamu waktu itu masih kecil, sekarang beruban tapi tambah berwibawa." Wah, ya jadi megarlah itu. Tuh, jadi bahasanya reunian boleh bawa pasangan. Ya, nih. Terus kalau nanti ada yang nyoba japri-japri, nggak usah dilayanin. Nih, nggak usah dilayan, ini nggak usah diinin, hanya ngobrol yang macam-macam. Kalau memang mau macam-macam, datanglah ke rumah, tapi harus ada pasangan kita. Kalau nggak ada pasangan kita, jangan. Terus bagaimana kayak saya? Jujur, sejujur-jujurnya, rata-rata tamu itu memang nemuin saya karena ada urusan. Ya, kemudian kalau saya pagar saya buka, seret, sampai mentok lebar. Depan rumah saya Pak RT. Ya. Sebelah saya suka kadang-kadang masuk malam, kadang-kadang masuk pagi. Ketika posisinya ada tamu, semua lihat tamu saya. Saya itu ruangan di depan itu serbaguna, saya tidak mau ada tamu itu ada di dalam. Suatu saat nanti saya ada di kamar mandi segala macam, yang saya jaga itu. Makanya ruangan saya itu, kalau nanti suatu saat ibu ada waktu mau silaturahim ke rumah saya, jangan kaget, saya tidak punya sofa, Bu. Saya kalau ada tamu saya bilang, "Ibu, non sewu, saya di sini nggak punya sofa, ya. Saya di sini ini serbaguna, silahkan monggo duduk di karpet." Nah, disitulah kita ngobrol. Nah, ketika posisinya ada yang bukan muhrim, ada teman, ada siapapun yang ada urusan dengan saya, posisi suami saya lagi tidak ada di rumah, siapapun bisa melihat saya, melihat tamu saya. Jadi tidak ada sesuatu yang dicurigai. Sehingga ketika ada sesuatu yang tidak baik nggak akan terjadi. Soalnya apa? Itu posisinya ada di luar. Ya, ini mesti dijaga, Bu. Supaya apa? Supaya kita selama dunia akhirat nggak menjadi orang-orang yang celaka. Yang terakhir, siapa? Yang terakhir adalah yu'di jarahu hatta yal'anah. Seorang tetangga yang menyakiti, yang menzalimi tetangganya hingga tetangganya melaknatnya. Ingat, kita mau bertetangga atau nggak punya tetangga? Pengennya punya tetangga atau pengennya nggak punya tetangga? Pengen yang mana, Bu? Pengen punya tetangga atau nggak punya tetangga? Pengen punya tetangga yang banyak atau sedikit? Pengen satu doang atau pengen banyak orang tetangganya? Pengen yang banyak. Kalau kita pengen punya tetangga yang banyak, pengen tetangga yang enak, dari kita sendiri menjaga pertetanggaan. Jangan sampai tetangga kita merasa terzalimi oleh diri kita, jangan sampai tetangga merasa tersakiti oleh diri kita, baik lewat lidah dan ucapan kita maupun oleh sikap kita. Bagaimana dengan lidah dan ucapan kita? Kita dengan tetangga ketemu ngasih bimoli, bibir monyong 5 cm. Emang alasannya apa? Banyak alasannya. Gara-gara masalah sampah jadi masalah, gara-gara masalah jemuran jadi masalah, gara-gara masalah anak main jadi masalah, gara-gara arisan jadi masalah. Tapi biar bagaimanapun kita jaga lidah ucapan kita, jangan sampai mudah mencela, jangan sampai mudah mencaci memaki. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi orang yang kerjaannya hanya mengumpat lagi mencela, dikit-dikit dicela, dikit-dikit dicela, dikit-dikit dicaci, dimaki. Kalau sudah begitu masuk status. Kan dikit-dikit sekarang distatusin. Yang harusnya orang nggak tahu jadi tahu, karena dikit-dikit masuk status. Nih, akhirnya orang nanya, ada apa dengan ibu itu? Hanya jadi orang penasaran, ya. Nih, jaga perbuatan kita, jaga sikap kita supaya kita, tetangga kita itu nggak dikit-dikit kesel dengan kita. Bagaimana, Bu, kok sebaliknya? Tetangga kita yang bikin ulah terus nih. Buang sampah di tong sampah kita, jemur di halaman kita, tegur baik-baik. Ya, ketika negur baik-baik kita sudah jalankan, masih begitu kan kita punya Pak RT. Pak RT maaf, itu kalau naruh
jemuran kok di tempat saya terus, sayanya mau masuk susah, saya udah negor tapi nggak ditanggepin, tolong Pak RT saja yang negor. Ya, kok kayak gitu kan nggak jadi saling silang pendapat dan akhirnya berantem, Bu. Yang terjadi akhirnya berantem karena di antara kedua belah pihak sama-sama nggak bisa nguasain diri. Yang satu mengumpat, satu nimpalin. Yang satu melempar, satu memukul, nggak akan selesai. Maka yuk, ketika posisinya kita itu memiliki tetangga, jaga pertetanggaan ini karena tetangga adalah saudara kita yang paling dekat. Saya mau nanya sama ibu-ibu, siapa yang punya semboyan, siapa yang punya moto, gue nggak butuh lo? Kalau ada yang bilang gue nggak butuh lo, ya udah buktikan nanti kalau mati, ya main motong kain kafan sendiri, mandiin sendiri, jalan ke kuburan sendiri. Ya, kadang-kadang kan kalau udah saking keselnya, ya akhirnya ada ungkapan gue nggak butuh lo. Nggak butuh lo tuh kok lagi enak, kok lagi ada hajatan, ibu bisa pesen gedung manapun, bisa di negara manapun yang mewah, ya. Tapi kalau lagi kena musibah, apa mau pilih-pilih? Ibu nggak seneng dengan sebelahnya, ibu kejepit pintu, ibu teriak-teriak, tolong, tolong. Orang nggak ada yang dibelanja, ada yang kerja, yang ada sebelahnya itu, dia dengar lari. Ada apa ini? Ibu kenapa? Sana lo, gue nggak butuh lo. Itu jari putus. Ya, dalam kondisi seperti itu pasti kita butuh orang. Oleh karena itu, kalaulah kita kesel, kalaulah kita itu memang ada salah pendapat, silang pendapat dengan tetangga, tidak usah dibikin ribet. Karena suatu saat kita pasti akan butuh tetangga kita. Suka atau duka, kita pasti butuh tetangga. Kita hajatan, motor orang yang kondangan di rumah kita, di rumah tetangga. Begitu pula sebaliknya, kita punya musibah, ada musibah, pasti tetangganya akan repot. Oleh karena itu jaga. Dan sampai nanti tetangga melaknat kita. Jangan kayak di televisi, Bu. Ya, di televisi, ya Allah, itu tetangga tiap hari ngelemparin kotoran. Di televisi ada tetangga tiap hari ngelemparin batu. Itu kaca orang sampai pecah, tarter-tarter. Ada yang tiap hari buangin sampah di halamannya. Jadi habis nyapu dimasukin ke terasnya. Ini ulahnya siapa, Bu? Ulahnya Ulu Jamil. Siapa Ulu Jamil itu? Ummu Jamil itu adalah istrinya Abu Lahab. Cantik parasnya, cantik wajahnya, ya. Tapi hatinya busuk. Fijitiha hablum mim masad, kata-katanya senantiasa nyakitin orang yang dengar. Senengannya nyakitin lah, Bu. Ada aja kalimat-kalimat yang nggak enak. Supaya kita nggak nyontoh seperti itu. Kalau sudah seperti itu, yang ada akhirnya kita menjadi orang-orang yang renggang dengan tetangga. Mau minta tolong kita nggak enak, mau nggak minta tolong kita butuh pertolongan. Maka jagalah pertetanggaan supaya kita hidup dimanapun kita aman dan nyaman. Jadi orang-orang yang 7 tadi, Bu, kalau nggak taubat dia akan celaka dunia akhirat. Siapa tadi yang 7? Yang pertama, pelaku LGBT. Terus menikah dengan tangannya sendiri. Orang manusia masih banyak yang hidup, kenapa dia hanya menggunakan tangannya atau menggunakan alat tanpa bantuan suami atau istrinya? Terus menyetubi binatang. Terus menyetubi istrinya lewat duburnya. Terus menikahi ibu dan anaknya. Terus menzinai tetangganya. Ya, kemudian tetangga yang menzalimi tetangganya, ya, sampai tetangganya melaknatnya. Terakhir sebelum saya tutup, bagaimana ketika posisinya sudah terjadi perzinahan? Dari tadi
adalah kita titik temunya ada di masalah zina. Kalaulah sudah terjadi perzinahan, seharusnya yang harus dilakukan ketika memang tertangkap basah, ketika posisinya memang sudah tidak bisa dilakukan karena bukti sudah ada, ketika melakukannya persetubuhan, hubungan suami istri itu tidak kelihatan, sembunyi-sembunyi, tapi hasil dari perzinahan itu ada maaf-maaf, ada pengakuan, atau mungkin adalah ada hasilnya, yaitu adalah hamil di luar nikah. Harusnya apa yang terjadi? Harusnya apa yang dilakukan? Adalah dirajam. Apa Bu? Zina ada dua, ada zina muhson, ada zina ghairu muhson. Zina muhson, zinanya seorang yang sudah memiliki pasangan, sudah melakukan pernikahan, sudah punya suami istri, kok zina ketika melakukan perzinahan, benar ketangkap basah, atau mungkin ada bukti dia melakukan perzinahan di antara sesama yang sudah punya pasangan tadi, dirajam sampai mati. Adapun ghairu muhson adalah didera, dicambuk 100 kali dera. Janganlah kalian, hai orang-orang yang beriman, belas kasihan untuk melakukan hukuman itu. Karena merasa kasihan, mungkin itu kerabatnya, mungkin itu anaknya Pak RT, mungkin itu anaknya Pak Presiden, mungkin itu anaknya pejabat, sehingga nggak enak. Yang terjadi sekarang begitu ya, didiemin ya. Akhirnya diapain Bu? Akhirnya diapain? Akhirnya diapain Bu? Setelah perzinahan itu ketahuan, diapain? Harusnya kan dirajam, tapi sekarang berlaku nggak? Hanya di Aceh saja berlaku, tapi dicampuk doang, nggak sampai mati. Ya. Di luar Aceh, di Indonesia, diapain? Dijemin, terus dinikahin. Ya kan? Ya, digituin. Udah. Padahal harusnya apa yang terjadi kalau mau menikah? Kalau mau nikah harusnya gimana? Yang pertama, ngundang dulu. Setelah ngundang, ngandangin, baru ngundang-ngundang. Ya, maksudnya ngundang dulu, ngandangin baru ngandung. Ini kan sekarang enggak, ngandangin dulu, setelah ngandangin, ngandung, baru ngundang-ngundang. Kalau tempat saya bilang LKMD, lamar keri meteng DC. Nah, ngerti Bu? Lamarnya belakangan, bunting duluan. Itu yang terjadi sekarang di Indonesia. Kenapa bisa terjadi? Hukum Allah nggak ditegakkan, sehingga orang-orang seolah-olah itu biasa saja. Baik, ini yang bisa kita bahas 7 orang yang celaka.